Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa bisnis Anda, kembali lagi nih dalam program kesayangan kita, yaitu program Bisnis Anda, di mana kita akan mengupas kisah inspiratif dari seorang pengusaha, dan pastinya kita juga akan membedah nih produk unggulan dari usaha tersebut nih pemirsa. Dan senang sekali hari ini tentunya saya tidak sendiri ya, karena bisnis Anda nggak mungkin saya ngomong sendiri ya pemirsa ya. Tentunya sudah ada narasumber kita di sini, ada Ibu Yesi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adem sekali ya pemirsa. Ademnya sama nggak kayak saya nih? Sama ya tentunya Bu Yesi. Karena kita pas banget hari ini nggak janjian tapi pakai baju senada nih. Kerudungnya sih lebih tepatnya ya. Kerudungnya senada, dan senang sekali hari ini akhirnya Indah bisa bertemu langsung dengan Ibu Yesi di sini. Sebelumnya Ibu Yesi, apa kabar? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Gimana, Mbak? Aku juga alhamdulillah sehat dan semangat sekali nih, karena tadi pas masuk ruangan Bu Yesi, aku ngelihat ini cantik banget. Bahkan pemirsa juga bisa lihat ya di belakang Indah dan juga Bu Yesi ini ada dekorasi yang wow, sangat luar biasa. Kayaknya kalau misalnya yang suka nonton drakor kali ya Bu Yesi, kayaknya nggak asing deh ya ngelihat dekorasi-dekorasi seperti ini nih pemirsa. Karena hari ini Indah akan berbincang mengenai bisnis yang didirikan oleh Bu Yesi tentang bisnis makram nih ya, atau home decoration lah pokoknya. Dekorasi rumahan nih pemirsa. Mungkin Bu Yesi pemirsa ada yang belum tahu nih, makram itu apa? Nah, Ya, makram itu sebenarnya kerajinan menganyam ya. Terus awal dasarnya itu tekniknya dari tali temali. Jadi kalau misalkan yang udah pernah pramuka ikut tali temali, pasti sebenarnya familiar sama tali-tali yang dipakai di makram. Dan karena makram ini sifatnya dekoratif, jadi bisa dibikin macam-macam produk gitu. Jadi bisa jadi dari tas, bisa cermin, bisa tirai, dan sebenarnya bisa diaplikasikan ke banyak jadi barang-barang yang sangat menarik sebenarnya. wah, jadi dasarnya makram itu memang seperti tali temali ketika kita pramuka Iya, dulu ya Bu betul. Yesi. Jadi lebih ke anyaman lah yang berbahan dasar tali temali nih pemirsa. Tapi Bu Yesi, aku penasaran nih, kenapa sih Bu Yesi itu tertarik terjun di dunia bisnis yang kalau kita lihat ya, ini kan agak rumit pembuatannya nih, tali temali lah gitu, jenis makrame ini. Awal mulanya kenapa nih Bu Yesi pengen membuat bisnis ini? Apa karena emang dari dulu hobi nih di pramuka, tali temali, atau bagaimana nih? Oke. Boleh cerita dari awal nggak? Wah, boleh sih ya. Berapa episode nih kira-kira? Ya, sebenarnya saya ini kan ibu rumah tangga dan punya anak berkebutuhan khusus. Jadi kebanyakan waktu saya itu kebanyakan di rumah. Dan jadi nggak kayak ibu-ibu yang lainnya bisa agak gampang bersosialisasi ya. Kalau saya di rumah, dan sebenarnya awalnya pengen me time aja. Dan karena saya sukanya kreativitas gitu, sukanya kerajinan tangan, jadi mulailah sebenarnya dari sebelum makram udah mulai coba bikin bantal knot pillow, terus pernah juga saya melukis talenan gitu, terus pernah juga rajut gitu. Dan terakhir tuh kok ngelihat di drama Korea, balik lagi nih drama Korea, betul. kok ada hiasan dinding bentuk gitu dan saya ngerasa kayaknya saya bisa, karena dulu waktu SMP saya juga sudah produksi dan saya jual. Tapi karena zaman dulu itu trennya tuh makram bentuknya tas dari tali kur. Jadi saya dulu taunya ya makram itu dari tali kur dan bentuknya tas gitu. Begitu ngeliat di drama Korea, kok ini sih sebenarnya teknik dasarnya sama, cuma dibikinnya jadi hiasan dinding gitu, ditaruh di dinding. Dan saya coba-coba bikin satu, terus saya upload deh di media sosial. Ada yang nanya, langsung ada yang tertarik gitu ya. Mbak Yes bikinin dong gitu kan. Dan akhirnya mulai dari situ udah mulai sudah jadi, saya upload, terus ada yang suka, dan alhamdulillah semenjak itu jadi banyak nih yang ini banyak orderan yang masuk gitu. Dan jadi kepikiran kenapa nggak diseriusin aja gitu, toh
ya pengerjaannya di rumah saya kerjakan kalau waktu luang. Jadi kenapa enggak diseriusin? Gitu. Wah, Masya Allah ya. Berarti emang dari awal Ibu Yesi tuh emang udah suka di dunia handcraft gitu ya. Memang sudah ada bakatnya. Dan salah satu cara Bu Yesi untuk me time ya seperti itu, membuat kekreativitasan. Akhirnya dari kreativitasan yang dibuat bisa menghasilkan keuntungan, cuan gitu ya Bu Yesi. Alhamdulillah. Emang iya sih ya, kalau kita melakukan sesuatu terus ada manfaatnya untuk kita tuh jadinya jadi asik juga semangat kan. gitu. Betul. Wah, Masya Allah sekali, ini menarik banget sih kisahnya Bu Yesi ini untuk terjun ke dunia craft ini sendiri ya. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, Yesi Dida Makram ini sendiri sudah ada tuh sejak tahun berapa emang Bu Yesi? Saya mulai di 2019. Itu mulai awal pertama bikin, cuma masih bikin terus satu selesai terus ntar lama lagi baru bikin lagi. Cuma dari awal bikinnya dari 2019. Berarti 2019 tuh yang pertama kali upload ke Instagram itu? Iya. Oke, itu udah terhitung Yesi Dida Makram lahir gitu ya. Betul. Walaupun dulu udah ada namanya atau masih ya udah asal jual gitu, belum ada nama? Waktu pertama karena media sosial saya pakainya nama Yesi Dida gitu dan kayaknya teman-teman lebih apalnya Yesi Dida gitu kan. Jadi untuk Makram sendiri saya bikin nama produknya ya Yesi Dida Makram. Oh, jadi menambahkan Makram aja di belakang nama panggungnya Bu Yesi lah gitu ya. Betul, Yesi Dida gitu. Waduh. Dan dari pertama kali upload ke media sosial itu jadi dikenal orang. Berarti ini tandanya ya Bu Yesi. Kadang kita kan memulai itu kita suka takut ya Bu Yesi ya. Padahal siapa tahu langkah awal kita mulai itulah ya yang bisa meneruskan tuh langkah-langkah selanjutnya. Waduh, Masya Allah ya, ini baru permulaan loh pemirsa. Perbincangan kita sudah banyak inspirasinya nih dari Ibu Yesi. Oke, selanjutnya kita mau ngulik produk-produknya nih Bu Yesi. Dari Yesi Dida Makram itu sendiri ada berapa macam produk yang disajikan tuh? Macamnya tuh sebenarnya bisa puluhan ya, lebih banyak puluhan juga. Jadi mulai dari gantungan kunci, terus hiasan dinding, tirai, tas, dompet, sarung bantal juga bisa. Terus sebenarnya kalau misalkan ada customer, Mbak, saya punya pengen deh misalkan taplak saya gitu dibikinnya jangan kain aja, dari Makram bisa nggak gitu. Nah terus jadi bikin deh tuh, jadi untuk taplak saya bikinnya dari Makram. Berarti bisa by request juga ya? Iya bisa. Custom gitu. Kayak karpet juga kadang suka ada tuh, Mbak, saya pengen deh dibikinin karpetnya dari Makram kan unik tuh katanya gitu kan. Jadi kita bikin juga. Itu juga bisa gitu ya. Request karpet kan itu kan salah satu medianya lumayan besar ya Bu Yesi. Kayak bikin tirai ini juga besar. Itu Bu Yesi melakukan semua itu sendiri atau ada timnya nih Bu Yesi? Awalnya sendiri gitu, cuma karena makin kesini ternyata makin banyak nih permintaannya gitu kan. Jadi dan alhamdulillah nyoba nih lihat ke tetangga-tetangga, kok kayaknya mereka juga bisa merajut. Karena saya pikir biasanya crafter itu kalau dia bisa salah satu, dia akan mudah lagi belajar ke kerajinan yang lain. Nah, mulai deh ngajak tetangga gitu kan, tetangga satu, tetangga dua, dan alhamdulillah kita ada 4 ibu-ibu tetangga yang yang join gitu bareng. Jadi pengerjaannya berlima dengan saya. Gitu. Jadi bagi bisa tugas. Iya benar ya, dan akhirnya bisa memberdayakan tetangga juga gitu ya Bu Yesi. Sampai sekarang tuh dari tahun berapa itu tetangga ikut join? Tetangga tuh mulai dari tahun lalu, sebenarnya tahun lalu. Jadi waktu itu ada orderan 50 gitu, 50 piece, dan saya pikir kalau saya kerjakan sendiri nggak bakalan kekejar nih gitu. Mulai deh dari tetangga, dan emang alhamdulillah semenjak itu jadinya mereka punya keahlian masing-masing. Maksudnya yang ini pinter bikin cermin, yang ini pinter bikin pelangi, jadinya kita bagi-bagi. Oh iya gitu. Benar, bagi-bagi tugas, dan jadinya lebih seru karena ada tim itu ya. Makanya kalau misalnya ada yang custom juga Bu Yesi ya dengan senang hati tuh ya menerima custom tersebut. Nah kalau untuk bahannya sendiri nih Bu Yesi, bahan-bahan dari Yesi Dida Makram ini sendiri
bisa Bu Yesi dapatkan tuh dari mana? Dari distributor gitu misalnya menjualkannya, atau Bu Yesi sendiri yang cari nih biar tahu gitu bagusnya bahan tersebut? Kalau untuk bahan, pertamanya sih kita beli online ya, dari cari di marketplace, dan alhamdulillah ternyata deket juga sama-sama Kabupaten Bekasi. Dan apa namanya, karena udah sering order gitu ya, jadi dia sendiri ini apa namanya, Bu, saya kirimnya yang bagus ya gitu. Jadinya alhamdulillah, jadi makin kesini dia mau ngasihnya setiap saya order dengan kualitasnya kualitas yang paling bagus gitu. Oke, bisa ya dibedakan berarti ya biasanya. Ya, biasanya bisa. terlihat bedanya tuh dari mana tuh? Biasanya dari jenis apa namanya? Talinya. Jenis talinya. Kadang tuh ada yang halus, kadang ada yang kasar gitu. Iya, ada yang seratnya tuh besar-besar kayak gitu. Kalau dari Bu Yesi sendiri, kriteria yang cocok nih yang Bu Yesi jadikan benar-benar bahan utama dari Yesi Dida Makram ini, jenis tali yang seperti apa tuh? Tergantung produknya. Kayak misalkan kayak ini ya, kayak pelangi ini. Sebenarnya lebih bagus dengan tali yang lebih halus. Jadi nanti sawir-sawirnya gitu, jadi kelihatannya bagus gitu lah ya. Gitu. Terus kalau untuk yang tirai juga bagusnya yang tali yang halus gitu. Terus kalau untuk tas biasanya kita pakai yang lebih kasar. Oh, jadi tergantung produknya ya. Wah, ini menarik banget ya. Aduh, aku jadi ngerasa dulu pramuka kayaknya aku tidur kali ya ini ya Bu Yesi. Sampai aku kadang nggak mengenali nih macam-macam tali temali, ternyata ada berbagai macam talinya. Bahkan mungkin tekniknya juga banyak ya Bu Yesi. Wah, ini seru banget ya pemirsa, produk dari Yesi Dida Makram ini. Selain tadi ada sekitar 20 variasi ya, tapi tali-talinya juga berbeda nih dari bahan-bahannya gitu. Ada nggak tingkat kesulitan tersendiri nih dari masing-masing produk, atau yang paling sulit deh Bu Yesi? Biasanya tuh yang paling sulit hiasan dinding malah. Hiasan dinding. Kadang kan dari customer, Bu, saya pengennya tuh yang kayak begini gitu, atau Ibu yang ikatannya tuh yang bisa meliuk-liuk misalkan gitu ya. Sebenarnya yang permintaan dari customer itu yang kadang harus nih, gue harus bisa nih ya, saya harus bisa dengan pattern yang seperti itu gitu. Nah, biasanya hiasan dinding yang lebih mahal, yang lebih susah ini ya. Betul-betul. Kalau misalkan yang lain sih sebenarnya ikatan jenis ikatannya sih nggak terlalu banyak gitu. Cuma kita mengkreasikannya jadi motif itu yang bisa beda-beda. Oh gitu ya, berarti memang ada tingkatan-tingkatannya, dan dari harga setiap produk juga menyesuaikan ya Bu Yesi, dari tingkat kesulitannya itu. Wah, aku tapi jadi penasaran nih Bu Yesi dengan harga dari tiap-tiap produknya. Boleh nih mungkin Bu Yesi spill ya harga-harga produknya kisaran berapa gitu? Yang paling murah tuh gantungan kunci. Gantungan kunci itu cuma 20.000 aja. 20.000 nih, Besi. Yang seperti ini nih ya. Ini coba aku ambil biar pemirsa tahu. Nih, gantungan kunci cantik seperti ini pemirsa. Ini harganya 20.000. Tuh kan. Oke. Next. Dan yang paling mahal itu tirai. Jadi tirai itu kita ngukur per meter, lebarnya berapa meter. Dan itu bisa sampai, aku paling mahal jual tuh sekitar 1,2 juta, dan itu bisa dibilang produk saya yang paling bisa diadu harganya. Wow. Itu benar-benar Bu Yesi buat waktu itu panjangnya seberapa meter tuh? 2 meter. 2 meter. 2 kali 2. Oke, dengan harga segitu. Ya. Wah, tapi kan tingkat kesulitan itu rumit banget ya Bu Yesi. Itu sih kalau aku bilang worth it banget ya kan. Udah bagus. Pemirsa aja bisa lihat yang ini kira-kira ukurannya berapa nih Bu Yesi? Yang ini 2 kali 2. Oh, 2 kali 2 ya, berarti seperti ini ya? Ya, seperti ini. Cuma kalau ini kan tengahnya nggak full ya. Nah, waktu itu yang saya kerjakan itu jadi full, panjangnya sampai bawah. Tuh 2 meter. Wah, itu sih bagus banget. Jadi memang ya pokoknya harganya pasti ramah di kantong, gitu. Cuman ini masih banyak kan produk-produk yang lain tentunya Bu Yesi. Tapi kita harus jeda dulu nih Bu Yesi, karena setelah ini akan ada jeda yang mau lewat, tapi kita akan kembali pemirsa. So, tetap di Bisnis Anda.